Sebelum ibadah sekolah minggu dimulai, ayo ikuti petunjuk dan nasihat berikut. Pertama, pastikan sebelum ibadah sekolah minggu dimulai kalian sudah mandi, sikat gigi, dan berpakaian yang sopan dan rapih ya. Yang kedua, selama ibadah sekolah minggu berlangsung, jangan lupa juga untuk menyiapkan Alkitab dan persembahannya. Dan yang ketiga, jangan sambil makan atau minum ya saat ibadah sekolah minggu berlangsung atau sambil lari-lari. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kudus. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita beribadah dengan hormat dan sukacita. Apa kalian sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu? Halo anak-anak, Apa kabar hari ini? luar biasa, antusias, yes. Wah, tidak terasa kita sudah memasuki bulan apa, Bu Niki? Bulan Desember. Dan kita akan merayakan apa? merayakan Natal. Oke, karena itu hari ini kita mau nyanyikan lagu Natal. Saya undang semua berdiri, mari kita nyanyikan sebuah pujian Selamat datang. Ikuti gerakan ya. Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahku. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam sekali lagi. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahku. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Adik-adik, mari kita nyanyikan lagu ini dengan lebih lembut. Silakan duduk kembali. Ya, kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Mari kita nyanyikan dengan lebih lembut. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami boleh diberi kesempatan untuk boleh beribadah. Biarlah Tuhan berkati kami, sehingga selama ibadah ini berlangsung, kami boleh mengikuti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mari kita memuji Tuhan dan bernyanyi bagi Dia dengan penuh sukacita. Hatiku penuh nyanyian. Anak-anak boleh berdiri ya. Kita nyanyikan dengan bersukacita. Musik. Boleh ikutin gerakan Lause Niki dan Lause Febri ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah raja, dialah raja, raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh
Dialah Raja. Sekali lagi dengan lebih semangat. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Anak-anak boleh duduk kembali. Ya, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan dengan tulus hati, dengan raut muka yang berseri atau senang. Oke, mari kita nyanyikan pujian Hadiah Apakah? Sambil pujian dinyanyikan, anak-anak boleh memberikan persembahan di kantong yang sudah anak-anak siapkan. Hadiah apakah yang dapat ku berikan pada hari lahir Tuhan Yesus? Mas perak yang mahal semua ku tak punya untuk ku beri kepadanya. Hanya hati yang bersih, raut muka berseri, itulah hadiah baginya. Hanya hati yang bersih, raut muka berseri, itulah hadiah baginya. Sekali lagi ya. Hadiah apakah yang dapat ku berikan pada hari lahir Tuhan Yesus? Mas perak yang mahal semua ku tak punya untuk ku beri kepadanya. Hanya hati yang bersih, raut muka berseri, itulah hadiah baginya. Hanya hati yang bersih, raut muka berseri, itulah hadiah baginya. Hanya hati yang bersih, raut muka berseri, itulah hadiah baginya. Hanya hati yang bersih, raut muka berseri, itulah hadiah baginya. Yuk kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Bapa kami di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk berkat Tuhan kepada kami, berkat Tuhan kepada orang tua kami, sehingga kami juga dapat menikmati berkat itu setiap hari. Tuhan, kami mengucap syukur dengan memberikan persembahan kami, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini supaya dapat digunakan untuk membantu pelayanan di gereja GKKA Tarakan ini. Ajarkan kami juga untuk memberikan diri kami melayani Tuhan melalui talenta, melalui karunia yang Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang merupakan kebenaran. Dan firman Tuhan juga merupakan surat cinta dari Tuhan untuk kita. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan pujian Alkitab Buku Terindah. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya.
anak-anak dengarkan baik-baik ya. Selamat sore adik-adik semua, kita ketemu lagi. Sehat semua? Ya, bersyukur kepada Tuhan. Kita semua masih dalam penyertaan Tuhan, semua sehat-sehat. Termasuk juga mama dan papa di rumah. Lalu berdoa semua kiranya senantiasa Tuhan memberkati kita semua. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lalu saya mengajak kalian semua sudah siapkan Alkitabnya. Dan kita akan berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan masih menyertai kami dan Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama kami beribadah dan menyembah Tuhan. Dan terlebih kami juga mau belajar kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan selama pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, Lause akan menampilkan satu gambar bagi kalian ya. Oke. Ya. Gambar siapa ini? Ya. Siapakah Bapak Joko Widodo? Adik-adik semua, Lause percaya pasti tahu. Ya, dia adalah presiden kita. Dia adalah presiden Republik Indonesia. Lalu Lause mau bertanya, dari mana kalian tahu bahwa dia adalah presiden? Ya, kita mungkin mengetahuinya melalui televisi, koran, ataupun media cetak yang lainnya. Ataupun kita juga mendengarkan langsung dari orang-orang yang pernah bertemu langsung dengan Bapak Joko Widodo. Nah adik-adik, hari ini kita juga akan belajar siapakah Yesus itu. Ya, untuk mengetahui dengan pasti dan benar, kita harus membaca dari sumber yang benar-benar valid atau akurat, yaitu apa? Alkitab. Ya, Alkitab adalah firman Allah. Oke. Untuk mengetahui siapakah Yesus itu, Lause mengajak kalian semua membuka Alkitabnya ya. Kita akan membaca beberapa kitab. Yang pertama kita akan baca di Injil Matius. Oh ya, sebelum kita baca ya, Lause mau sampaikan Injil Matius adalah satu dari 4 kitab Injil di Perjanjian Baru ya. Kalian tahu enggak arti Injil? Ayo. Ya, Injil artinya apa? Kabar baik. Ya, keempat kitab Injil ini menceritakan ya kabar baik bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa ya. Jadi keempat kitab Injil ini Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Oke, sekarang mari kita akan bersama-sama kita buka Injil Matius. Ya, Lause harap kita semua membaca bersama-sama. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Ya. Oke, Lause minta kalian memperhatikannya dan mengikutinya dari rumah. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata kepada Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus.
Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan. Kakak ulangi, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, adik-adik, ya, kita sudah membaca ya Injil Matius, ya, seperti Lause sampaikan tadi, ya. Kita untuk mengetahui siapakah Yesus, kita harus membaca ya dari sumber yang benar-benar akurat atau valid. Oke, kita sudah membaca tadi ya. Di ayat 18 tadi mengatakan bahwa apa? Roh Allah yang menyebabkan bayi itu bisa ada dalam rahim Maria. Artinya apa, Adik? Ya, Maria mengandung itu karena kuasa Roh Allah. Nah, lalu malaikat Allah ya berbicara kepada Yusuf dalam mimpi dan memberitahunya untuk tidak takut menikahi Maria karena bayinya berasal dari siapa? Dari Allah. Nah, oleh sebab itu adik-adik ya seperti yang kita baca tadi ya, malaikat menyampaikan kepada Yusuf agar memberikan nama bayi itu Yesus. Nah, kira-kira menurut kalian mengapa malaikat itu menyuruh Yusuf menamai bayi itu Yesus? Ya, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, itulah alasannya mengapa diberikan nama Yesus. Nah, adik-adik, lalu apa arti ya nama Yesus? Ya, tadi kita sudah baca ya, ketika di ayat 24 ya, Yusuf bangun dari tidurnya lalu dia melakukan semua yang diperintahkan oleh malaikat itu kepadanya ya, dan sampai kita baca selanjutnya Maria melahirkan dan bayi itu ya Yusuf memberinya nama Yesus. Ayo, apa arti nama Yesus? Ya, Allah menyelamatkan. Ya, betul. Nah, adik-adik, mengapa sebuah nama begitu penting? Ya, mengapa sebuah nama begitu penting? Nah, pada waktu itu ya, nama sering dipilih ya. Nama itu begitu penting karena mempunyai makna atau arti ya. Nah, itulah sebabnya malaikat itu memberitahu Yusuf agar Yusuf menamai bayi itu Yesus. Karena apa? Seperti yang Lause sampaikan tadi, Yesus datang untuk menjadi juru selamat umatnya, menjadi juru selamat manusia yang berdosa. Nah, adik-adik, kita juga sama ya, Lause percaya juga. Coba perhatikan, mama ya, ada adiknya yang sebelum lahir, coba perhatikan. Banyak mama atau papa yang sibuk ya, sebelum bayi itu yang di dalam kandungan perut mama dilahirkan, biasanya apa? Sibuk mencari apa? Nama ya, nama buat anak yang akan lahir nanti ya. Wah, berbagai buku, kadang-kadang pergi toko buku cari ya, dari internet ya, mencari nama-nama apa? Anak ya. Nah, kadang juga sampai konsultasi ke apa? Ke hamba Tuhan. Kira-kira Pak Pendeta namanya bagus apa ya? Supaya nanti kalau dia lahir, wah segala macam ya. Itu apa? Sebuah nama begitu penting ya. Nah, adik-adik, itulah sebabnya ya, coba tanya ke mama dan papa ya. Sebelum kalian dilahirkan, pasti mereka juga sibuk apa?
di buku-buku, wah mereka mencari apa? Referensi artinya ini. Wah, Kevin artinya apa? Wes, ya kan seperti itu. Nicholas artinya apa? Thomas artinya apa? Ya, macam-macam ya yang dicari. Karena apa? Pentingnya ya mencari sebuah nama buat anaknya. Nah, jadi itu yang pertama tadi ya. Yesus ya dinamakan apa tadi? Allah menyelamatkan ya, arti nama Yesus. Oke, yang kedua, saya ingin kalian membaca di dalam Perjanjian Lama, Yesaya. Mari kita buka Yesaya. Oke, atau di layarnya kalian juga bisa baca di Yesaya pasal 7 ayat 14. Perjanjian Lama ya. Saya menunggu kalian. Yesaya pasal 7 ayat 14. Oke, mari kita baca sama-sama. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saya baca ulang sekali lagi. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya. Ini kitab yang kedua yang kita baca, adik-adik. Nah, tahu nggak artinya Immanuel? Ya, tadi kita sudah baca ya di Matius tadi. Artinya apa? Allah menyertai kita. Ya, arti Immanuel, Allah menyertai kita. Seperti di bawah ini, kalian bisa baca atau dicatat ya. Oke, adik-adik, jauh sebelum Yesus datang ke dunia sebagai seorang bayi, Nabi Yesaya sudah berkata ya bahwa seorang anak darah, ya, seorang gadis ya yang belum menikah akan melahirkan seorang putra dan akan disebut atau diberikan nama Immanuel, ya, yang berarti tadi apa? Allah menyertai kita. Ingat ya, Immanuel artinya Allah menyertai kita. Nah, adik-adik, Allah menyertai kita ya adalah nama bagi Yesus karena ia memberitahu kita bahwa Allah menyertai umatnya. Ketika Allah anak datang ke dunia, yaitu Yesus, dia sama seperti kita dalam beberapa hal. Ya, saya ulangi, ketika Allah anak datang ke dunia, dia sama seperti kita dalam beberapa hal. Misalnya salah satunya, dia memiliki tubuh manusia. Orang-orang dapat melihat dia ketika dia sedang berjalan. Apalagi secara fisik, orang dapat berbicara kepada dia. Nah, itulah ya hal dalam wujud manusia seperti halnya dengan kita. Tetapi adik-adik ingat, dia berbeda dari kita karena dia adalah Allah. Saya ulangi, tetapi Yesus berbeda dari kita karena Yesus adalah Allah. Ketika orang-orang melihat Yesus menyembuhkan orang sakit, ya, ketika orang melihat Yesus membangkitkan orang mati, ketika orang melihat Yesus menenangkan badai, ketika Yesus mengampuni ya dosa orang, ya, kita sedang mempelajari bahwa semua hal itu Yesus adalah Allah, ya, karena kasih dan kuasanya yang begitu besar. Adik-adik, ketahuilah ya, Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah anak. Ya. Oke. Berikutnya ya, karena Yesus adalah Allah, ketika dia ada di dunia ini, ya, Yesus dapat memberitahu kepada semua orang, ya, termasuk
murid-muridnya ataupun kita saat ini yang membaca Alkitab, ya, mengenai hal-hal Bapaknya di sorga yang tidak dapat dilihat langsung dengan mata kita sendiri. Oleh sebab itu, ya, Yesus perlu datang ke dunia. Nah, adik-adik, berikutnya kita akan membaca lagi, ya, yang ketiga di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18. Waduh, panjangnya Lause. Oke, kita baca satu ayat aja deh. Selebihnya adik-adik, ya, jadi PR buat kalian baca, ya. Setelah ibadah ini kalian baca yang sudah Lause sampaikan tadi, ya. Lause mengajak kalian baca ayat satunya saja. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Oke. Sudah ketemu? Oke, kita baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ulangi, enggak usah baca sekali lagi, ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pusing lah usah. Saya susah mengerti. Enggak apa-apa lah usah. Enggak apa-apa adik-adik semua, ya. Kita semua harus belajar, ya. Dengan pertolongan Roh Kudus, ya, pelan-pelan kita akan dimampukan untuk mengerti, ya, firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah baca, ya. Firman itu adalah Allah anak, ya. Dia kekal, adik-adik, ya. Artinya apa? Dia tidak ada awal dan tidak ada akhir. Jadi Yesus, ya, Allah anak bersifat kekal. Nah, kemudian Yesus juga selalu bersama-sama dengan Allah, ya. Dia ada ketika Allah menciptakan dunia ini, ya. Dia ada ketika Allah menciptakan dunia ini. Dan dia adalah Allah yang datang di antara kita. Saya ulangi, dia adalah Allah yang datang di antara kita. Adik-adik, Yesus datang untuk menunjukkan jalan bagi manusia kepada Allah. Dia datang untuk memberikan hidup kepada manusia, adik-adik, ya. Nah, jalan kepada Allah apakah lewat cara lain, lewat di mana? Tidak ada, hanya melalui Yesus. Itulah sebabnya Yesus datang menunjukkan jalan bagi manusia kepada Allah. Hanya Yesus satu-satunya jalan. Ada jalan lain lah Ustaz? Seperti kita sering banyak jalan lain ke Roma. Tidak ada, hanya Yesus, ya. Hanya Yesus yang datang untuk memberikan hidup kepada manusia. Nah, adik-adik, tetapi sayang sekali adik-adik, ya. Walaupun tadi Lausa juga sampaikan, ya, Yesus melakukan ketika dia di dunia melakukan begitu banyak mujizat, ya. Dia melakukan begitu banyak hal, ya. Tetapi, ya, banyak orang yang tidak percaya kepada dia. Yesus sudah melakukan, ya, orang sakit dia sembuhkan, ya. Orang mati dia bangkitkan, ya. Kemudian angin badai dia bisa meneduhkan, ya. Bahkan dia juga mengampuni dosa orang. Tetapi, ya, pada waktu itu mereka banyak yang tidak mau apa? Percaya kepada dia. Mereka tidak mau percaya kepada Yesus adalah Allah anak, ya. Mereka tidak mau membuka hati mereka untuk percaya kepada dia. Dan bahkan mereka tidak mau mendengarkan apa yang Yesus sampaikan kepada dia, kepada mereka. Bahkan adik-adik tahu ya, orang malah mengejar, mereka malah menangkap, maka mereka membunuh Yesus. Mereka tidak mau percaya dan mereka tidak mau menerima dia sebagai anak Allah. Padahal dia datang ke dunia untuk apa? Memberikan keselamatan bagi manusia. Nah adik-adik, tetapi bersyukur kepada Tuhan, tidak semuanya menolak, ya. Kabar baiknya adalah ada sebagian juga pada zaman Yesus dan bahkan sampai hari ini orang-orang
yang mau percaya kepada Yesus, ya. Orang mau menerima dia sebagai anak Allah, ya. Mereka mau menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Ya, mereka mau percaya kepada janji-janji yang Yesus ajarkan atau Yesus sampaikan kepada mereka. Adik-adik, apa yang dijanjikan Allah kepada orang yang menerima Yesus? Apa yang dijanjikan Allah kepada orang yang percaya kepada Yesus? Allah berjanji bahwa kita dapat menjadi bagian dari keluarga Allah. Ya, seperti nanti kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 12, ya. Dia akan memberikan mereka hak untuk menjadi anak-anak Allah. Itu nanti kita baca di dalam ayat hafalan kita. Jadi nggak usah ulangi lagi, ya. Apa yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang menerimanya atau menerima Yesus atau percaya kepada Yesus, ya. Allah berjanji bahwa mereka yang menerima Yesus dan percaya kepada Dia akan menjadi apa? Bagian dari keluarga Allah. Dan itulah karunia dari Allah bagi kita. Dia akan mengubah hati kita untuk percaya kepada Yesus. Tanpa pertolongan Tuhan kita tidak bisa mengerti atau menerima Dia. Oleh sebab itu adik-adik, kita butuh pertolongan Tuhan, ya. Kita butuh Roh Kudus membimbing kita, menolong kita agar kita apa? Bisa mengerti firman Tuhan. Nah, adik-adik, Allah juga memberikan kepada anak-anaknya iman untuk percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka dari dosa. Ya, Dia yang akan memampukan mereka, ya. Dia yang akan memampukan Lause dan kalian semua untuk apa? Mengerti firman Tuhan. Oke, mari kita akan membaca di dalam ayat hafalan kita pada sore hari ini di Yohanes pasal 1 ayat 12. Seperti yang tadi, ya, apa yang dijanjikan Allah. Oke. Kita baca sama-sama ayat 12 yang menjadi ayat emas kita pada sore hari ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oke, ya. Ingat adik-adik, apa yang sudah kalian dengar pada sore hari ini, ya. Kita harus percaya kepada Yesus. Jangan mengeraskan hati kalian. Ketika firman Tuhan sudah sampai ke telinga kalian, ya, firman Tuhan sudah kalian dengar, jangan mengeraskan hati kita. Ingat, kita tidak punya banyak kesempatan. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Ya, ketika kalian mendengar firman Tuhan pada sore hari ini, lalu saya mengajak kalian, buka hati kalian. Jangan seperti sebagian orang yang tadi sudah melihat dengan mata kepala, mereka tidak mau menerima Yesus, mereka tidak mau mengakui Yesus. Lalu saya mengajak kalian semua pada sore hari ini, ya, mari, ya, buka hati kalian untuk menerima, undang Yesus masuk dalam hati kalian semua. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan satu kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini Tuhan berbicara bagi kami. Tuhan sudah mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti firman-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami selama ini ya Tuhan. Dan saat ini kami juga mau membuka hati kami untuk menerima Engkau sebagai juru selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan kami
Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, demikian firman Tuhan adik-adik. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Tetap jaga kesehatan dan kalau jalan harus selalu apa? Menggunakan masker. Oke, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Anak-anak, dengan kasih-Nya Ia telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib. Siapa namanya? Yesus. Karena itu mari kita meresponi firman Tuhan dengan nyanyikan pujian Ada Satu Nama. Anak-anak boleh bertepuk tangan ya. Ada satu nama, nama yang sangat indah, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia telah mati, tebus dosa manusia. Dia telah bangkit, selamatkan kita semua. Y-E-S-U-S, Yesus. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Sekali lagi dengan sukacita. Ada satu nama, nama yang sangat indah, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia telah mati, tebus dosa manusia. Dia telah bangkit, selamatkan kita semua. Y-E-S-U-S, Yesus. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Langsung Niki akan pimpin di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji Engkau. Kami juga bersyukur untuk cerita firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Yesus telah lahir untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Kami yang percaya dengan sungguh-sungguh dapat diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang taat kepadamu. Taat dalam beribadah, taat membaca Alkitab, taat berdoa, dan taat melakukan perintah Tuhan karena kami belajar mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, Lause punya pengumuman ya. Jadi minggu depan ibadah kita via YouTube. Jam berapa? Jam 4 sore. Jangan terlambat ya. God bless you.